Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari Jumat yang berkah ini kita ketemu lagi. Nah, besok hari Minggu kami mengadakan sebuah acara di mana pesertanya adalah kita mengundang 30 hingga 40 teman-teman yang mencapai peringkat tertinggi di bisnis kami. Tentu saja diikuti oleh teman-teman yang lainnya. Nah, rekan-rekan semua, nilai tertinggi dari sebuah pertemuan adalah Anda mendengarkan pengalaman dari orang-orang yang menjalankan usaha yang sama dengan pengalaman yang Anda alami. Dan yang menyedihkan adalah ketika Anda menjalankan sebuah bisnis, lalu tidak ada hasil dan kemudian berhenti. Ojo kon reken, sabar ojo kon reken. Sing penting rezeki. Selamatan. Saya sangat meyakini bahwa dalam 2 tahun mendatang akan banyak sekali orang-orang yang berhasil di bisnis ini, di Allianz ini, dengan dukungan support system New Univision. Dengan dukungan support system yang tepat, dengan manajemen yang berskala global, maka akan banyak sekali peringkat-peringkat tertinggi bisnis partner di Allianz yang akan lahir. Dan banyak peringkat-peringkat kepemimpinan awal di New Univision yang akan tercetak sebagai Emerald Business Partner. Namun faktanya ya, tetap saja ada orang yang berjalan dan berhenti dari bisnis ini. Meskipun dalam satu garis sponsorisasi yang sama produknya dan sama perusahaan asuransinya, ada yang sukses dan ada pula yang bahkan keluar dari bisnis ini tak kembali entah di mana rimbanya. Saat ini, saat saya memulai bisnis ini di 7 tahun yang lalu, saya mengalami banyak sekali perasaan frustrasi karena saya mengalami banyak sekali penolakan. Beberapa prospek yang potensial yang sudah saya presentasi dan memastikan bergabung di Allianz ini hanya mengatakan setuju-setuju saja, iya saja tanpa melakukan apapun. Wah, repot ambek buta terong ya. Ada yang setuju tapi pada endingnya tidak juga bergabung. Meskipun hanya untuk menjadi nasabah saja, apalagi kalau menjadi agen. Mungkin setujunya mereka ini karena mereka menghargai hubungan persahabatan di antara kami, tetapi mereka juga tidak pula mengambil keputusan meskipun hanya cuma sebagai nasabah, bukan sebagai agen. Nah, di tahun awal saya memulai usaha ini, presentasi yang saya sajikan dengan prospek yang sudah saya kenal itu adalah presentasi jujur saja yang paling buruk yang saya alami dibandingkan dengan pengalaman saya melakukan presentasi di bisnis saya sebelumnya. Mengapa demikian? Karena saya mengalami kesulitan untuk memahami prinsip produk asuransi. Di masa awal saya menjalani bisnis network marketing, bahwa menjual produk adalah sesuatu yang sangat mudah. Kenapa? Karena prospek saya bisa melihat barangnya, saya bisa menunjukkan fitur atau kandungan produk yang muncul di kemasan. Jika itu produk kesehatan, ya saya tinggal meminta dia untuk mencoba atau membuktikan khasiat produk yang sudah saya pasarkan. Seperti itulah cara saya dulu untuk mendapatkan pelanggan dan distributor. Nah, dalam level yang lebih tinggi, saya seringkali menggunakan metode yang sederhana, yaitu membandingkan antara fitur produk yang pertama dan fitur produk yang kedua dengan merek yang berbeda. Mudah. Dengan melihat perbedaan kandungan produk pertama dan kedua, maka pelanggan atau customer akan lebih mudah untuk mengambil keputusan untuk memilih produk yang mana yang mau mereka beli. Atau bisa juga dengan menjual klaim testimoni orang lain. Meskipun ya, ini saya jujur ya, sebagian menganggap cara itu tidak valid. Tapi ya banyak berhasil menjual produk dengan cara testimoni bahwa si A, saudara saya sembuh, si B, saudara saya dari sakit bertahun-tahun akhirnya setelah mengkonsumsi habis 2 botol sembuh. Kau ini cari siapa? Mengapa demikian? Mengapa itu tidak efektif? Karena pengalaman orang lain belum tentu sama dengan reaksi fisik di dalam tubuh seseorang. Karena tubuh manusia sangatlah kompleks, tidak bisa disamakan dengan orang yang lain. Tapi itu tidak saya dapatkan saat saya memasarkan produk asuransi. Menurut Anda, sesungguhnya apa sih produk yang dijual di dalam industri asuransi? Apa Anda menjual buku polis? Saya rasa tentu saja tidak kan?
Tidak pernah ada agen asuransi yang membawa buku polis kemudian orang lain untuk membelinya, karena buku polis adalah merupakan bagian daripada kontrak perjanjian antara pihak alians dengan nasabahnya. Agen asuransi tidak perlu stok buku polis untuk dijual, tidak perlu menyiapkan gudang untuk barang yang akan dijual. Agen asuransi tidak perlu pula untuk menyiapkan harga barangnya. Jika barangnya tidak laku, maka tidak ada yang beli. Jika barangnya tidak laku, maka tidak ada yang jika barangnya tidak laku, maka tidak ada yang basi. Tidak perlu tempat khusus untuk memeriksa kondisi kesehatan calon nasabahnya, menyiapkan kamar, ditambahi kasur, dan hidangan-hidangan lain-lain. Tidak perlu pula kita menyiapkan seorang pembantu untuk mencuci piring yang sudah dipakai atau piring kotor. Atau tidak perlu juga membawa kantong plastik ya, buat untuk membawa barang-barang pesanan. Saya ingat dulu saya kemana-mana bawa kantong kresek. Nah, agen asuransi seperti kami itu sudah tidak lagi menjual angka-angka seperti kami di masa lalu. Karena kami tidak tahu, maka kami belajar dari pengalaman agen asuransi sebelumnya. Maklum, dulunya dari industri yang berbeda. Mereka datang dari kampung sebelah yang bergabung kembali di perusahaan asuransi kami. Karena saya tidak mengerti dan dia pernah punya pengalaman, saya pikir itu yang benar. Ya, kami pakai aja. Dan hasilnya mengecewakan. Meskipun tidak sampai dimaki-maki oleh nasabah seperti pengalaman teman saya, tapi saya melihat raut wajahnya itu sudah penuh dengan tatapan sinis. Mulanya saya pikir dia terlalu memandang kami ini skeptis karena masih newbie, masih bau kencur. Ternyata saya yang salah. Jika Anda melihat mobil, dia terdiri dari roda, bodi, dan interior yang ada di dalamnya termasuk kursi. Bisakah Anda tertarik untuk membeli mobil jika fokus pembahasan Anda hanya pada pentil ban? Pentil, bukan pentil. Ya apa kon milih kanca dabuane koyo ngene. Kanca delok sing foto, sing pokro. Wong kanca gak ngalor gak ngidul. Wong kanca pesok kabeh. Pentil ya. Saya cerita panjang lebar soal hal-hal yang penting, tapi tidak relevan dengan tujuan utama orang untuk membeli mobil baru yang dibahas soal pentil. Nah, apakah pentil dan kursi tersedia di dalam mobil? Jelas. Tanpa itu, dia tidak akan bisa disebut mobil yang layak untuk dibeli. Beli mobil nggak ada kursinya, atau dengan cara ditambah dingklik ya, bawa dingklik. Kayak mau numpak bemo, naik bemo. Nah, tapi bukan itu ya yang mau ditawarkan oleh mobil kan. Anda tidak perlu menghabiskan uang begitu besar untuk membeli sesuatu yang bisa Anda beli secara terpisah. Nah, apa hubungannya dengan asuransi? Umumnya agen asuransi kampung sebelah nih menjadikan ilustrasi sebagai barang dagangan utama mereka. Dia cerita betapa besarnya hasil investasinya. Koni cari siapa? Untuk menghindari kegagalan, maka saya ketemu dengan nasabah itu dengan membawa sekepok kertas ilustrasi investasi nasabah A, B, dan C. Kita tunjukkan hasil imbal balas hasil investasinya yang 8%, 15%, atau 20% lah. Dengan penjelasan seperti ini, kalau menyetor premi 100 juta setahun selama 5 tahun, maka jika dikalikan 10% saja, maka nasabah akan mendapatkan 50 juta keuntungan kalau mereka menjual investasi. Keren kan? Tapi justru itu yang menyesatkan. Kenapa? Karena mereka menjual keuntungan dari sesuatu yang tidak pasti. Mereka memastikan asumsi, tetapi tidak memastikan hasil akhirnya. Kesimpulan saya bahwa penyebab prospek saya tidak bergabung karena saya salah jualan. Makanya saya mengalami kegagalan. Dan yang kedua, penyebab saya frustrasi adalah karena saya salah menyimpulkan peristiwa yang sesungguhnya. Jika hari ini Anda marah besar kepada pembantu tetangga sebelah
karena menjemur celana dalam Anda di teras rumahnya, dan pada saat yang sama terdengar suara halilintar menyambar-nyambar ketika sedang hujan lebat, sadarilah bahwa itu bukan karena kemarahan Anda. Dan jangan katakan sang petir sedang membela Anda, karena Anda bukan Gundala sang putra petir. Wah repot ambek buta terong ya. Bahwa saya gagal karena presentasi saya salah, itu tidak ada hubungannya dengan perasaan frustrasi saya. Anda perlu melakukan koreksi secara berkesinambungan bersama mentor Anda. Jika cara Anda keliru, Anda tidak perlu menghabiskan energi dengan frustrasi karena kasihan anak istri Anda melihat wajah kecut dan masam Anda. Wis elek, gagal pisan. Kok nek ngomong sing genah, ojo ngowok. Asuransi adalah profesi yang dijalani bukan untuk batas waktu seminggu atau sebulan saja. Menjadi agen asuransi adalah sebuah lifestyle untuk hidup jangka panjang. Nah, rekan-rekan semua, jangan lupa klik subscribe dan bunyikan notifikasi lonceng agar Anda mendapatkan vlog saya selanjutnya. Mari kita sukses bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum.